Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini memulai suatu tema besar, yaitu apakah sebenarnya umat kerajaan itu. Jadi kita mencoba mendefinisikan ya, bagaimanakah umat kerajaan itu, apakah umat kerajaan itu, siapakah umat kerajaan itu, bagaimana pemahaman mereka, teologi mereka. Ya, tentu teologinya teologi kerajaan ya. Saya sudah menulis itu ya. Nah, mendefinisikan umat kerajaan ini tidaklah sesederhana ya. Kalau misalnya contohnya mendefinisikan pulau lah misalnya. Apa sih pulau itu? Nah, pulau itu kan daratan yang seluruhnya dikelilingi oleh air laut. Itu pulau. Entah besar atau kecil itu kan soal lain. Pokoknya yang namanya pulau itu daratan yang seluruhnya dikelilingi air laut. Nah, ini kan sederhana. Anak SD, SMA, SMP udah tahu itu ya, pulau itu. Tapi kalau mendefinisikan umat kerajaan itu apa? Kalau mendefinisikan agama Kristen, umat yang orang Kristen yang beragama Kristen itu justru jauh lebih mudah. Karena agama Kristen itu agamanya itu kelihatan dengan mata jasmani begitu. Ya, kalau saudara lihat agama orang yang beragama Kristen itu yang kayak gimana sih? Itu tuh yang sering datang hari Minggu di gedung tertentu dengan ritual tertentu, program tertentu, pemimpinnya juga kelihatan, ya semuanya kelihatan gitu. Jadi agak gampang dia mengenalinya. Ya, orang bisa langsung mengenali, oh agama, ya saya tahu orang Kristen aliran ini saya tahu katanya. Bahkan teologinya pun udah banyak ditulis ya, dalam sekolah-sekolah teologi pun bisa dipelajari, lebih mudah lah. Tapi umat kerajaan ini, karena dia ada di luar dunia kekristenan, dia ada di luar sistem kekristenan, sehingga tidak mudah itu dikenali dia siapa sebenarnya ya. Nah, tapi umat kerajaan ini sungguh-sungguh dia mengikut Kristus juga ya. Nah, itu makanya jadi sebenarnya ini persoalan saya dalam sharing renungan singkat ini tiap pagi ini saya mencoba menjelaskan seperti apakah umat kerajaan itu, bagaimanakah pemahamannya umat kerajaan itu tentang gereja, tentang tentang kehendak Tuhan, tentang melayani, pokoknya tentang segala sesuatu yang terkait kekristenan itu. Sebenarnya umat kerajaan itu punya pemikiran seperti apa. Tapi yang perlu kita tahu bahwa umat kerajaan ini sangat percaya tentu akan Alkitab yang adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan, tidak bersalah dalam tulisan aslinya. Perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru itu Yunani. Kalau terjemahan tentu bisa ada kekeliruan, kesalahan manusiawi ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita akan bicarakan di sini adalah yang dibicarakan oleh Alkitab ya. Jadi enggak juga ngawur-ngawur gitu ya. Ya, saya sendiri sudah sekitar 47 tahun lah belajar Alkitab ini ya. Dan juga pengalaman melayani di sana sini ya, walaupun enggak terkenal kayak bagaimana ya. Jadi enggak juga asal ngoceh, asal ngomong gitu ya, enggak ada dasar teologisnya, enggak ada. Saya juga pernah ngajar teologi itu 10 tahun ya. Nah, jadi pagi ini yang mau sebagai pembukaan lah ya, pembukaan. Jadi saya ingin kita merenungkan sebenarnya melayani Tuhan itu apa, seperti apa ya. Ini disclaimer dulu lah ya, penjelasan dulu ya sih. Video ini hanya untuk orang-orang yang rindu bertanya lebih jauh ya, apakah dunia kekristenan yang kita lihat sekarang ini itu kehendak Tuhan? Apakah itu yang dimaksud ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku? Apakah yang kayak gini nih? Dunia kekristenan di mana terjadi perpecahan puluhan ribu denominasi, bahkan Katolik Protestan di Jerman pernah 30 tahun perang begitu. Apa itu yang dimaksud Yesus? Aku akan mendirikan gerejaku gitu. Karena para pemimpin agama Kristen umumnya kan bilang denominasinya itu gereja. Semua bilang gitu, denominasinya gereja itu. Entah apapun sejarahnya. Nah, jadi ini video hanya untuk orang-orang yang mau mikir gitu loh ya. Berpikir kritis sedikit lah ya. Ini benar nggak sih begini gitu ya.
bagi orang Kristen yang udah mapan ya, dia udah merasa aku sudah, yang penting saya datang hari Minggu, yang penting saya pergi ke ngasih persembahan, yang penting saya ini. Tuh juga bagi para pemimpin agama yang udah pikir, saya sudah melayani Tuhan, saya pasti masuk surga, saya begini-gini. Kalau bagi orang-orang yang sudah mapan seperti itu, ini video ini emang nggak cocok, bukan untuk mereka ini. Ya sebaiknya skip aja. Tapi bagi saudara yang mau bertanya lebih jauh, ingin mengenal Tuhan lebih dalam, ingin mengenal sebenarnya gereja yang sebenarnya itu yang mana gitu ya, itu yang punya kerinduan seperti itu. Nah, ini barangkali video ini bisa memberikan masukan lah ya, bahan pertimbangan untuk saudara pertimbangkan itu ya. Sekali lagi ya, ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikir lebih jauh lah daripada yang umumnya orang Kristen itu yang udah nyaman ya. Oke. Sekarang satu tema aja dulu lah ya. Satu tema aja dulu kita mau bahas ini. Melayani Tuhan itu apa? Kayak gimana? Dalam dunia kekristenan kan sudah umum ya, melayani Tuhan itu artinya ya aktif dalam dunia kekristenan. Entah sebagai MC, entah sebagai pengkhotbah, melayani Tuhan itu semuanya begitu. Ada juga yang udah lebih jauh mengatakan melayani Tuhan itu ya di rumah juga melayani Tuhan, jadi ibu rumah tangga, jadi semua juga itu melayani Tuhan. Nah, coba dulu kita renungkan dulu, melayani Tuhan itu seperti apa. Nah ini saya hanya ambil satu ayat aja dulu dari Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Yesus kan melayani kan selama di dunia ini ya. Anak-anak manusia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani ya. Nah definisi melayaninya ini, melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus, untuk Yesus ya, untuk kasus Yesus itu ya. Melayani kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Yesus. Nah, memang pekerjaannya itu pekerjaan penebusan ya, sampai dia mati di kayu salib. Itu semuanya kehendak Bapa itu. Makanya di Taman Getsemani Yesus itu bukan karena Yesus senang disalib, bukan begitu. Yesus bergumul itu di Taman Getsemani. Apakah ini kehendak Bapa atau bukan? Dia bilang sekiranya mungkin ya biarlah cawan ini lalu. Karena aku emang ya secara manusia aku nggak mau salib. Tapi jangan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus itu dalam hidupnya hanya menjalani kehendak Bapa, itulah pelayanan. Melayani adalah melakukan kehendak Bapa, itu aja ya. Jadi kalau orang Kristen khotbah tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa, enggak dihitung melayani lah ya. Bahkan Billy Graham pernah bersaksi di bukunya itu Just As I Am itu, dia akan khotbah ke sana sini, kadang-kadang di benua ini, besoknya di benua itu lagi. Dia sendiri bilang, saya sih nggak yakin apakah itu memang disuruh Tuhan atau enggak, apakah itu kehendak Tuhan, apa saya untuk khotbah di sana sini tiba-tiba loncat sini. Bayangkanlah orang seperti Billy Graham pun bisa, setelah dia mengevaluasi ya di masa tuanya dia menulis buku itu, dia mikir, iya ya, apa benar itu ya, nah gitu. Jadi melayani Tuhan tuh bukan khotbah, bukan juga aktif di sana sini atau begini, bukan gitu. Melayani Tuhan perlu tahu dulu kehendak Tuhan bagi kita pribadi. Kalau nggak ngerti kehendak Tuhan bagi kita ya itu nggak ada hitungan melayani lah. Orang melayani itu artinya melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan kok. Bagi kita pribadi, masing-masing pribadi beda. Suami aja beda kok kehendak Tuhan dengan istri kok. Jadi nggak segampang itu. Pokoknya kalau aktif itu melayani ya. Menginjil itu berarti melayani. Orang Kudus saja pernah ngelarang Paulus jangan menginjil ke Asia, diarahkan ke Eropa gitu. Menginjil pun Roh Kudus pernah larang, jangan ke sini maksudnya. Ke sini. Jadi ya melayani Tuhan pun enggak sesederhana seperti orang pikir, ya penting aktif, semangat ya, muji Tuhan apa semuanya begitu. Enggak juga. Makanya saya bilang nih video ini buat orang yang mau merenungkan lah ya, berpikir kritis. Sebenarnya saya ini melayani Tuhan atau enggak, nanya gitu loh. Saudara yang sudah aktif 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau saya ini udah 47 tahun. Saya harusnya nanya nih, kamu selama ini melayani Tuhan atau apa sih? Gitu. Kalau kamu yakin memang kehendak Tuhan, kamu dengar suara Tuhan, ya. Nah, kamu kerjakan itu, itulah baru hitungannya melayani. Itu pun harus dikerjakan dengan kekuatan dari Tuhan, baru itu melayani. Kalau dengan kekuatan dagingnya enggak juga. Enggak dihitung juga melayani. Jadi intinya
Marilah ya kita merenungkan ya perkara-perkara ini. Melayani Tuhan itu aja intinya. Apa sih melayani Tuhan nih? Jangan langsung tembak, hajar begitu. Nanti karena kita menghadap pengadilan Kristus. Nah banyak orang di situ kan Matius 7 ayat 21 ayat 3 dia bilang, "Oh Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah melakukan banyak mujizat demi namamu." Tuhan Yesus bilang, "Aku nggak kenal kamu." Nah kenapa? Karena itu nggak melakukan kehendak Bapa di situ. Matius 7 ayat 21 23. Ya. Jadi ya bagi orang yang merenungkan lah ya. Coba dulu kita sebagai penutup dulu satu dulu ayat itu perlu dibaca juga tuh. Matius 7 ya. Supaya jangan nanti kita kaget di pengadilan Kristus, kita pikir kita melayani Tuhan itu padahal bukan. Ya. Coba dulu ya. Di situ Yesus terus terang, kalau sekarang dia belum terus terang dia. Coba dulu Matius 7 ayat 21 23. Bukan ayah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan demi..." Pada waktu itulah aku akan berterus terang ya kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu artinya membuat secara melanggar hukum, aturan, main gitu ya. Nah, illegality ya, anomia istilah Yunaninya. Jadi baiklah kita merenungkan dulu. Jadi umat kerajaan itu merenungkan hal-hal seperti ini. Umat kerajaan itu nggak hantam kromo, nggak asal pokoknya aktif, semangat, bukan begitu. Umat kerajaan mikir gitu kan, kita dikasih otak, walaupun otak kita sebesar bapau, kita berdoa juga supaya Roh Kudus pimpin akal kita ini, supaya kita jangan asal hantam kromo, asal ikut pemimpin, asal ikut aja aktif sana ini. Toto nanti di hadapan pengadilan Kristus ternyata Tuhan Yesus bilang, "Aku nggak kenal kamu." Nah kan repot, ya kan? Jadi itulah umat kerajaan ya, terkait dalam pengenalannya akan melayani Tuhan tuh ya seperti itulah kurang lebih. Haleluya, amin.